Pembahasan UN Kimia 2016, kode soal UAE 1103, nomor 11 sampai dengan 15 oleh Nuryanto. Soal nomor 11. Asam oksalat merupakan asam lemah bivalen yang terionisasi menurut reaksi. Larutan H2C2O4 0,1 molar akan memiliki pH sebesar Baiklah, langsung kita bahas saja. Untuk menghitung konsentrasi ion H+ dalam asam lemah, digunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan Ma adalah molaritas asam. Karena H2C2O4 merupakan asam lemah polivalen, artinya jumlah ion H+-nya lebih dari 1, sehingga mempunyai tetapan ionisasi asam lemah, yaitu Ka1 dan Ka2. Tetapan ionisasi yang digunakan dalam rumus hanya Ka1, sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar 5,6 kali 10⁻², dikali 0,1. Sehingga pada akhirnya ketemu konsentrasi H+ adalah akar 56 dikali 10⁻². Sehingga pH sama dengan 2 min log akar 56. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, nomor 12. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi untuk menghitung massa asam asetat C3COOH yang terdapat dalam cuka dapur seperti gambar berikut. Dapat kita lihat klem, kemudian statif, kemudian ada Erlenmeyer dan Buret. Ya, baiklah. Data percobaan, hasil percobaan sebagai berikut. Dilakukan 3 kali. Kemudian dalam percobaan ini digunakan cuka dengan volume yang sama, yaitu 10 ml. Sedangkan hasil percobaannya yaitu volume KOH dengan hasil yang berbeda-beda. Massa C3COH MR60 yang terdapat dalam 10 ml cuka dapur tersebut adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Oke. Pembahasan untuk soal nomor 12. Langkah pertama, menghitung volume rata-rata KOH yang bereaksi. Menghitung molaritas cuka yang bereaksi, yaitu dengan rumus Ma kali Va kali valensi asam sama dengan Mp kali Vp kali valensi basa. Sehingga diperoleh Ma adalah 0,1 molar. Langkah berikutnya yaitu menghitung massa cuka dengan rumus Ma sama dengan gram per mr kali 1000 per V ml. Sehingga diperoleh massa dengan satuan gram adalah 6 kali 10⁻². Jawabannya adalah C. Soal nomor 13. Pada persamaan reaksi yang belum setara berikut, perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi yang stoikiometris sesuai hukum Gay-Lussac adalah A. 50
banding 20 banding 50. B, 40 banding 40 banding 50 dan seterusnya. Marilah kita bahas bersama-sama. Menurut hukum Gay-Lussac, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Untuk memperoleh koefisien, maka reaksinya tinggal disetarakan saja, sehingga diperoleh koefisiennya adalah 2 banding 1 banding 2. Itu merupakan perbandingan volumenya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14. Larutan penyangga berperan dalam menjaga kestabilan pH dalam cairan intrasel, ekstrasel, dan berbagai sistem lainnya. Berikut adalah daftar spesies kimia yang dapat membentuk larutan penyangga. Pertanyaannya, pasangan spesies kimia yang dapat membentuk larutan penyangga adalah 1, 2, 2, 3, 25, 34, ataukah 4 dan 5? Baiklah, langsung kita bahas saja. Larutan penyangga terbentuk oleh asam lemah dan basa konjugasinya, atau asam lemah dan atau basa lemah dan asam konjugasinya. Ya. Kemudian pasangan asam basa konjugasi adalah terdapat selisih sebanyak 1H+, yaitu 2 dan 5. Jawabannya yang C. Soal nomor 15. Campuran larutan CH3COH dengan larutan NaOH dapat menghasilkan garam yang terhidrolisis sebagian. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Ya, baiklah, diamati. Jika diketahui KaCH3COH 1 kali 10⁻⁵, maka urutan kenaikan pH campuran adalah 321, 312, 231, 132, atau 123. Baiklah, langsung kita bahas saja. Stoikiometri reaksi pada percobaan yang pertama. Reaksinya sudah setara, ya, jadi tidak perlu disetarakan lagi. Baiklah, stoikiometri reaksinya adalah mula-mula masing-masing 5 milimol, kemudian bereaksi. Nah, perlu diingat bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol itu adalah berlaku pada baris reaksi. Jadi 5 banding 5 banding 5 banding 5 itu yang terlibat dalam reaksi. Sehingga untuk sisanya adalah tinggal kita kurangkan untuk reaksinya 5 kurangi 5, 5 kurangi 5. Sedangkan untuk hasil reaksinya ditambahkan, asalnya tidak ada atau kosong ditambah 5, jadinya 5 milimol. H2O-nya juga seperti itu. Karena asam dan basa habis bereaksi, sistem ini merupakan hidrolisis garam, yaitu bersifat basa, karena penyusunnya adalah dari asam lemah dan basa kuat. Stoikiometri reaksi percobaan 2. Ya, kita lihat 10 milimol dengan 10 milimol. Karena asam dan basa habis bereaksi, sistem ini juga hidrolisis garam dan juga bersifat basa. Berikutnya percobaan ketiga. 40 dengan 40. Habis juga. Tapi hasilnya garamnya sebanyak 40 milimol. Karena asam dan basa habis bereaksi, sistem ini juga hidrolisis garam bersifat basa. Jadi sama semua sebenarnya untuk hidrolisis garam. Nah, sehingga rumus hidrolisis semuanya menggunakan rumus hidrolisis garam, yaitu konstelasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi ion yang terhidrolisis, yaitu ion Z3COO-. Dari reaksi di atas, konsentrasi OH- berbanding lurus dengan konsentrasi CH3COO-. pH semakin besar, itu artinya konsentrasi OH- semakin besar.
sama dengan konsentrasi ZgCOO- semakin besar juga. Jadi langsung hitung konsentrasi ZgCOO- pada tiap percobaan, yaitu diperoleh percobaan pertama 0,05, percobaan kedua 0,10, percobaan 3 0,20. Kesimpulan, urutan kenaikan pH sesuai kenaikan konsentrasi ZgCOO-, yaitu 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang E. Demikianlah pembahasan Ujian Nasional Kimia 2016 kode UAE 1103 nomor 11-15. Terima kasih, tetap semangat. Selamat belajar.